Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ahmad Auzan Varian Syahputra, NIM 14117007 um, akan menerangkan tentang source code yang saya buat mengenai pendataan pasien untuk di rumah sakit. Nah, jadi aplikasi yang saya buat ini bertujuan untuk bisa pasien itu bisa mendatakan apa gejalanya, deskripsinya dan sebagainya, serta bisa mengetahui rumah sakit terdekat di mana dari wilayah dia. Oke, tanpa menunggu lama, mari kita lihat dulu. Jadi di sini saya menggunakan beberapa activity seperti yang pertama activity splash screen untuk dia tampilan menunggunya. Habis itu dari splash screen dia akan mana nih, splash screen.java, dia akan menuju ke firebase.class. Firebase.class ini maksudnya activity yang langsung untuk berisi apa saja yang akan diisi oleh si pengguna user. Firebase.java nih tampilannya. Ini adalah tampilan dari si firebase.java. Nah, seperti biasa inisialisasi text view, edit text view untuk menerangkan apa ini, masukkan data pasien. Habis itu ini edit text apa, nama, jenis kelamin, usia, habis itu berat badan, gejala, deskripsi, nomor telepon, dan juga ini ada button save-nya. Nah, yang satunya lagi ini adalah button untuk mengetahui rumah sakit terdekat, RS terdekat, dan yang satunya adalah login. Login ini untuk apa? Jadi login yang di sini masih berbasis dari inputan langsung ke database-nya dari si penggunanya gitu. Bukan dari penggunanya sih, dari orang yang langsung berkutat di bidang itunya, rumah sakitnya lah gitu. Mari kita lihat ke firebase.java-nya. Firebase.java-nya masih menggunakan tutorial-tutorial yang kebanyakan dari YouTube. Seperti biasa inisialisasi edit text, proses dialog, button dan sebagainya. Pengenalan dari ID si database, nama, jenis kelamin dan sebagainya juga. Dan di sini ada untuk toast untuk keluar ketika dia tidak menginputkan nama, karena equalsnya tuh kosong, ini stringnya kosong. Dan ini juga sama, jenis kelamin ketika tidak diisi akan silakan masukkan jenis kelamin dan sebagainya gitu. Ini nol ketika dia ada proses dialog, ketika tidak bisa tidak dijalankan karena salah, false. Nah, ini ketika dia ini sudah terkirim dan akan merequest ke database-nya. Request.java-nya. Request ada. Nah, request. Nah, di request di sini dia akan menyampaikan ke database-nya. Nah, di submit user ini dia langsung di push dengan child namanya request. Pushnya saya tidak menggunakan nama child yang tertentu, langsung saja saya push dengan ketentuan tadi, add namanya, jenis kelaminnya, set text-nya, semuanya yang sudah diisikan oleh si pengguna. Nah, ketika ini berhasil maka akan ada tulisan data berhasil ditambahkan gitu. Dan ada juga di sini ini adalah on click ketika kita ingin menuju kepada maps activity atau enggak yang rumah sakit terdekat itu gitu. Dari sininya maps activity button. Nah, maps activity, dan yang satunya lagi adalah login activity untuk menuju ke tempat loginnya. Begitu. Nah, habis itu ketika dia sudah login, dia sudah bisa menentukan ininya. Tampilan dari ini ya, mana sih? Nah. Ini ada activity login, ini activity maps.
activity login tampilannya seperti ini. Dia ada masuk, ada daftar. Nah, daftar ini maksudnya apa? Jadi dia tinggal mengisikan email atau password yang belum ada gitu, yang belum ada, dan dia akan langsung terdaftar saja. Jadi ini masih bersifatnya kayak dia ngisi aja, belum ada delete-nya gitu, belum ada delete account-nya, masih ibaratnya kita create aja terus, update-nya juga belum ada. Dan kalau untuk masuk itu ketika kita sudah sudah membuat akunnya gitu, sudah daftar ya, tanpa ada lagi card view ini untuk menampilkan list dari user yang telah mengalami gejala-gejala penyakit atau yang sudah mengalami penyakit lah, yang sudah sakit. Nah, kita tekan ini aja. Nah, ini adalah tampilan dari splash screen-nya, dan dia akan langsung redirect ke ininya, ke halaman masukkan data. Masukkan data dulu, data pasiennya sama ini disclaimer pria usia 21. Berat badan 80, bohong banget. Kita gejala misalnya apa, pusing sudah dari 3 hari yang lalu merasakan panas dingin. Nomor telepon sah. Nah, kita simpan dulu. Data berhasil disimpan. Nah, kita akan melihat dulu. Misalnya kita ingin melihat RS terdekat dari sensor si ini ya. Nah, sensor maps, sensor GPS yang kita pakai. Karena saya berasal dari Tangerang, RS yang dirujuk yang paling dekat yaitu adalah rumah sakit dari Bethsaida. Rumah sakit Bethsaida di Tangerang. Nah, misalnya kita sudah melakukan penyimpanan data, sudah melakukan sudah mengetahui rumah sakit terdekat, dan kita ingin melakukan login gitu ya, login. Nah, di tampil login ini ya seperti biasa kalian bisa menambahkan email baru untuk melakukan pendaftaran. Misalnya email barunya coba@gmail.com. Passwordnya minimal adalah 6, panjangnya adalah minimal 6, 1 2 3 4 5 6. Mari kita lakukan. Kita ini dulu lihat apakah sudah benar terhubung ke dalam Firebase. Oke, kita daftar. Nah, ketika dia sudah terdaftar, maka akan terlihat di bagian ini, di bagian dari adminnya, dia akan bertambah coba@gmail.com dengan username di sebagai coba. Oke, nah ketika dia sudah melakukan daftar, maka dia akan redirect langsung ke dalam ininya, ke dalam card view-nya yang untuk melihat data-data dari pasien. Kekurangan dari aplikasi yang saya buat ini masih terbatasnya bukan terbatasnya, sangat memudahkan sekali untuk orang manapun untuk melakukan login, daftar ke dalam database-nya rumah sakitnya itulah. Jadi
akan ada sedikitnya keamanan data yang akan diambil gitu. Jadi dari segi keamanan data, keamanan jaringan kurang baik gitu. Oke, jika sudah kita tahu ada ini, sekianlah dari beberapa fitur Android yang saya kembangkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.